Oke, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Syu'abut tariq ila Allah. Jalan ke Allah itu ada cabang-cabangnya. Syu'abut tariq ila Allah. Cabang-cabang dari jalan menuju Allah SWT. Apa kata beliau? Ketahuilah anna at-tariq ila Allah alladhi salakat alaihi al-khassatu min ahlillah ala arba'i syu'ab. Ada 4 cabang besar jalan tasawuf yang ditempuh oleh para kekasih-kekasih Allah yang khassah, yang istimewa. 4 kurikulum. Nama kurikulumnya, mungkin malam ini kita baca beberapa aja. Bawa'ith, dawa'i, akhlak, haqa'iq. Yang pertama apa? Bawa'ith. Bawa'ith itu motivasi. Motivasi. Dawa'i, pengakuan. Contoh, ya, merasa diri kita makom tinggi. Ya. Ada dakwah yang sahih, ada yang batil. Contoh, Syekh Abdul Qadir mengatakan, qadasallahu sirrahu, ana sultanul awliya. Akulah sultan, rajanya para wali. Tidaklah ada wali setelahku sampai kiamat kecuali dia di bawah 2 telapak. Ini namanya dakwah. Ya, atau kalam dari Al-Hallaj, ana Allah, ana al-haq, akulah al-haq. Apalagi bentuk-bentuk dakwai. Nah, motivasi antum belajar thariqah apa? Belajar tasawuf di Ribat apa? Pengen jadi sakti. Salah alamat, bro. Pengen cari bini. Oh, bisa di sini. Ya, tapi lewat Buya Asfi, lewat Buya Aldomi. Ya, langkahi dulu mayatku katanya. Pengen apa? Saya husnuzon antum datang sini sebagian besar karena motivasi ingin mengenal Allah. Ya, insya bener nih. Aneh doang yang husnuzon. Antum suuzon. Yaitu bawa'is. Ada dawai, tadi pengakuan. Yang ketiga akhlak, adab-adab. Yang keempat hakikat, haqa'iq. Apa yang membuat mereka menjalani 4 model ini? Ada 3 hal furidat alaihim yang diwajibkan kepada mereka, sehingga 4 kurikulum ini pasti ada dalam diri seorang wali. Jadi beliau lagi bongkar-bongkar struktur kewalian. Dalam diri wali itu ada apa aja gitu. Ngeri kan di kitab nih? Ya. Mengerikan ini kitab, Bu, ya. Kita lanjut tuh nggak lanjut ini? Al-Quran jadi buka, masa kitab begini nggak boleh dibuka? Ini jangan baca kitab tuh jangan pakai mitos. Ini kitab tinggi nih, nggak boleh dibaca. Lebih tinggi ini apa Quran? Intinya jangan baca Quran. Gitu. Jangan begitu. Kita logikanya nggak begitu. Nggak ada kitab yang lebih tinggi dari Al-Quran, lalu Sunnah, lalu baru kalam-kalam ulama. Gitu. Ini kalam ulama. Beres toh? Jadi jangan lagi terjebak dengan ente ngaji hikam, sholat aja belum bener. Lah urusannya apa? Ya. Wudu aja belum bener ngaji hikam. Lah urusannya apa? Emang syarat belajar hikam ente harus bener wudunya? Emang wudu bener gimana sih? Ribet bener beragama. Bukannya cara wudu yang benar, Sayyidina Al-Husain dan Hasan itu gampang. Dia wudu di depan orang tua, selesai cara wudu yang benar. Nggak usah pakai debat-debat macam-macam, nggak usah pakai kitab yang tebal-tebal. Fikih itu sederhana, ad-dinu yusrun. Kenapa orang mempersulit beragama? Ya. Sehingga orang awam kita paksa memakan santapan rohani yang hambar setiap hari.
Ya. Ya kan? Hari ini kan begitu. Bilang aja kalau nggak tahu, aneh nggak tahu ilmu itu, ente kalau belajar ilmu itu ngaji ke sana, gitu. Jangan kemudian mengkungkung, bahkan mencaci maki atau malah menakut-nakuti murid yang rohani dia sudah gelisah dengan makanan hambar yang kita sajikan setiap hari itu. Antum aja setiap hari kalau dikasih makanan nggak berbumbu, nggak ada rasanya, nggak betah kok. Ya. Betapa bodohnya orang, dia udah tahu ini rumah makan nggak enak, bumbunya nggak beres, besok masih datang lagi. Bodoh nggak tuh orang? Ya, terjemahkanlah kebodohan itu. Walladzi da'ahum ila hadza thalathatu huquq furidat alaihim. Nah, apa yang membuat 4 kurikulum ini ada pada mereka? 1, haqqullah. Haknya Allah. 2, hak makhluk. Yang ketiga, hak diri mereka. Allah itu haknya apa? Ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Disembah dan tidak disekutuai. Maka syirik khafi pun gak boleh kepada Allah. Ya. Hak makhluk, kaful adha kullihi anhum, membebaskan makhluk dari sikap kita yang menyakiti mereka. Wa sana'il ma'ruf ma'ahum, berbuat baik kepada dia, nggak mau bunuh. Bahmun itu, ya. Wal haq alladzi li anfusihim, ada hak bagi diri mereka, alla yasluku biha min at-tariq illa ma fi sa'adatuha wa najatuha al-abadiyah. Bahwa antum punya hak makan enak. Benar nggak? Punya hak mencari resto enak. Kalau yang punya resto ngancem, kamu besok kalau nggak datang sini, kamu masuk neraka. Atau kena ininya, kena iklannya. Hanya ini makanan terenak di dunia. Di luar nggak ada lagi. Akhirnya, ya begitu deh. Dia ngeremehin semua resto, padahal pas dicoba lebih enak, ya. Paham analog ini? Ya. Biarlah kita disakiti orang daripada kita menyakiti orang. Kapan antum tersakiti? Kalau nasihatnya kuat, egonya tinggi. Tapi kalau egonya tipis, ruhiyahnya yang tebal, kita disakiti orang nggak ngerasa kita sakiti. Setiap hari Allah membantu, memberi makhluk itu fasilitas hidup, dan setiap hari mereka melupakan Allah. Benar nggak? Betul? Setiap saat guru itu doain murid, dan juga setiap saat, setiap hari itu ada murid yang kurang ajar sama gurunya. Dan guru yang karim nggak boleh sakit hati, biasa aja. Ya. Jawabannya apa? Jadi ada seorang mursyid mengeluhkan kepada mursyidnya, dia disuruh tugas kemana, pas pulang kampung dia bilang, wahai tuan syekh, ini saya ada murid begini-begini, ya durhaka sama saya. Apa jawaban guru? Lebih mulia engkau atau Allah? Allah itu setiap hari memberi dan setiap hari didurhakai. Baru dia tegar. Siap guru, langsung balik lagi deh. Ya, ternyata itu terjadi setiap masa sampai. Maka ilmu nggak boleh dibatasi, nggak. Makanya ada kalau talqin luar, ada nggak kami ngomong begitu? Talqin 1000 kali lagi di luar nggak apa-apa. Sama kita. Antum ngaji di sini boleh nggak ngaji di luar? Boleh, nggak ada masalah. Bunda Tina lapor sama saya, habis ngundang someone. Ya, saya bilang nggak apa-apa, undang aja lagi ya kan. Nggak ada masalah. Bagi kami itu semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada masalah. Ya, kullu khair. Ya, semua dari Allah pasti baik. Ya, Bunda Tinanya ngerasa bersalah, kitanya happy baik. Ya. Maka orang kenal Allah itu orang paling santai dan paling bahagia. Ya. Walaupun antum lihat muka mereka mungkin serius, gampang nangis, ya, tapi mereka sebenarnya orang paling bahagia. Ya.
Jadi nggak usah khawatir ya. Wa in abad an-nafsu falyahmil qiyam biha wa su'i tab'in. Ya, meskipun nafsiyah kita ini dia enggan dididik, falyahmil qiyam biha wa su'i tab'in, mesti dilawan tabiat-tabiat buruk. Saya yakin antum senang ngaji, tapi sebelum ke pengajian itu awal-awal itu beratnya bukan main. Awal-awal. Kalau sekarang gimana? Kalau nggak ngaji malah nggak enak. Bisa begitu? Karena sudah merasakannya. Emang antum kira mereka bertiga nggak begitu? Ya, mana lah Ros ini nggak datang-datang ya kan? Ya, maaf Bu ya. Terima kasih sudah sabar. Fa inna an-nafs al-abiyah innama yahmiluha 'ala al-akhlaqil fadilah ad-din wal muruwah atau muru'ah. Fal jahlu yudadu ad-din wa su'u tabi yudadu al-muru'ah. Ya. Maka jiwa yang enggan itu mesti dia dididik untuk berakhlak dengan akhlak yang terpuji, dan itulah yang disebut din dan marwah. Udah jadi bahasa Indonesia ya? Din dan marwah. Marwah itu citra diri yang baik, dari kata mar'un, marwah ya. Din agama, marwah. Fal jahlu, maka kejahilan itu semua yang bertentangan dengan ad-din. Dan masih ingat saya sebelumnya menyampaikan al-insaniyah qabla tadayyun, hakikat kemanusiaan itu sebelum sikap beragama. Ini kita sampaikan ini, tapi banyak orang salah paham ya. Kenapa? Al-insaniyah itu din, sedangkan tadayun sikap beragama, organisasi keagamaan, gerakan-gerakan agama. Bunuh, emang kalau tidak Islam boleh dibunuh? Boleh nggak? Maka larangan membunuh mau dia muslim tidak muslim dalam musim damai itu haram. Itu namanya din. Maka Nabi SAW mengatakan ketika musim damai ya, man qatala mu'ahadan fala, gimana hadisnya ya? Fala yashum raihatal jannah. Orang yang membunuh, menyakiti orang yang sudah dalam perjanjian damai. Di Indonesia ini Indonesia, ada orang dia beribadah dengan agama dia, antum nggak suka, lalu antum bom atau bunuh dia. Itu namanya man qatala mu'ahadan, orang yang membunuh orang yang sudah diikat perjanjian perdamaian di dalam negeri damai. Nah, kalau mau perang ke sono ya, Palestina sono, atau kemana negara yang hari ini konflik, silakan. Ya, di sini sekarang masih damai. Pilih mana? Perang apa macet? Kemarin kita udah tanyain begitu di ini ya, di Jati Keramat. Perang berdamai, damai. Perang apa macet? Macet. Jadi kalau masih macet, santai aja ya. Oke, ini bagian terakhir malam ini. Satu kurikulumnya tadi ada 4 ya. Yang pertama bawais, bawais, yang kedua dawai. Di sini beliau menyebutkan tentang dawai. Narja ila arba' syu'abil lati dzakarna wa naqul inna ad-dawa'i khamsah. Sesungguhnya pengakuan-pengakuan itu ada 5 asbabnya. Pertama, hajiz. Hajiz itu naqrul khatir. Jadi lisan yang kemudian masuk
dan menembus ke dalam diri. Naqrul khatir, tembusan lintasan dalam hati. Wal iradah, yang kedua iradah, kemauan. Yang keempat azam. Yang kelima, yang keenam hajis, iradah, azam, himmah, niat. Ini biar gampang. Yang paling kecil di hati itu namanya hajis. Terus kita jadi ingin, pengen gitu. Kepikiran misalnya ada Ustadz lihat ada motor bagus, terus set gitu, pengen. Ya, nakrul khatir. Subahnya itu motor lewat, kan nggak ada yang masuk. Jadi yang kita perhatikan dan kita suka dan ingin mau, nakrul khatir, lalu ada iradah di situ. Dia cepat sekali, detik per detik ada waktu dia bergerak di situ. Wal azam, lalu mulai, saya nafsu, atau agak nekat dikit ngeredit gitu. Ya. Nah, itu namanya himmah, keinginan yang tinggi. Apabila sudah nyampe di dealer, sudah mulai tanda tangan, itu namanya niyat. Maka an-niyatu ma qaranahul amal. Niat itu sesuatu yang berbarengan dengan perbuatan. Kak, pengen umroh nggak? Nabung. Itu baru disebut niat. Mulai hari ini saya nabung. Itu namanya sudah niat. Udah niat umroh. Meninggal dalam niat sudah disebut berniat. Berniat ya nanti pasti dibangkitkan, Allah umrohkan nanti. Udah senang duluan, tahu-tahu begitu doang ya. Kalau motivasi, apa aja motivasi? Bawa'ith. Motivasi itu 3. Karena cinta dengan sesuatu, raghbah. Bisa jadi cinta kepada zatnya, bisa jadi cinta kepada fasilitas dari mengenal zat itu. Raghbah, namanya raghbah. Jadi coba lihat, ada orang kalau zikir, dia ingin mengamankan dompetnya biar penghasilannya aman. Nah, itu raghbah. Berarti ma'rifat dia baru sampai di dunia. Ada orang yang berzikir, dia ingin sampai ke akhirat. Di atas itu ada lagi. Ada orang yang berzikir supaya dia kenal sampai kepada yang punya dunia dan akhirat. Maka raghbah mana yang paling tinggi? Ya, ada raghbah dunia, raghbah akhirat, ada raghbah la anid dunya wala anil akhirah. Raghbah ila rabbid dunya wal akhirah. Dia motivasi dia ilahi anta maqsudi, balik-balik ke sana. Warahbah, ada yang motivasi dia berzikir, belajar tasawuf, wiridan, itu karena rasa takut. Takut neraka, takut gelisah. Takut, rasa takut. Ya. Ada yang bukan, karena menghormati Allah, emang layak diingat, Allah layak disembah, Allah layak disebut, Allah layak dikenali, bukan karena ingin mengamankan dunia kita. Ya. Nah, lalu raghbah di sisi ahlullah ini ada raghbah fil mujahid, ada raghbah fil muayanah. Oh, macam-macam nih ya. Nantilah kita bahas sebulan apa setahun lagi ya. Insya Allah ya. Sebenarnya sudah di spill tadi ya, sudah cukup sebenarnya. Maka teman-teman yang makan Allah,
Barangkali itulah pengingat dari Asy-Syaikh Al-Akbar tentang Thariqillah, jalan menuju Allah.